Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebuah peraturan dibuat pasti dengan tujuan untuk kebaikan. Sebuah sekolah yang baik pasti menerapkan peraturan-peraturan yang ditaati oleh siswa-siswanya. Ketika ada siswa yang berprestasi, tentu siswa itu akan diberi penghargaan. Sebaliknya, ketika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, entah itu terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan PR, berantem satu sama lain, atau urusan yang lain, tentu pihak sekolah akan memberi tindakan peringatan. Jika tindakan peringatan itu tidak diindahkan, maka hukuman adalah satu-satunya cara yang tepat. Dan jika pihak sekolah memberi hukuman, tentu dengan harapan siswanya akan menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, peristiwa air bah adalah peristiwa yang maha dahsyat akibat murka Allah karena kejahatan manusia di zaman Nuh. Sedemikian murkanya Allah sehingga Allah memusnahkan seluruh isi bumi kecuali Nuh dan keluarganya dan juga binatang-binatang yang dipilihnya. Namun karena kebaikan dan kasih setianya, Allah mau berdamai dengan ciptaannya. Kemudian Allah mengadakan perjanjian. Mari kita lihat di ayat 11. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Sebagai tanda perjanjian, Allah membuat sebuah busur di awan. Kita baca ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kata busurku kutaruh di awan di sini menunjukkan bahwa Allah sudah meletakkan senjatanya dan berdamai dengan ciptaannya. Busur di awan yang kita kenal dengan nama pelangi adalah tanda kasih setia Allah kepada ciptaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita lihat baca Injil kita. Dalam perikop yang kita baca, penulis Injil Markus mengisahkan 3 peristiwa yang saling berkaitan, yaitu peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes, peristiwa Yesus mendapatkan percobaan di padang gurun, dan peristiwa awal mula Yesus memberitakan Injil. Di sini ada 2 tokoh yang sangat menarik, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yesus adalah sosok digambarkan sebagai manusia biasa yang setelah dibaptis berubah menjadi sosok manusia yang sangat luar biasa. Yang kedua, Yohanes Pembaptis yang sudah lebih dulu dikenal. Dia adalah seorang yang dari Yesus untuk menampakkan jalan bagi Yesus. Kitab Injil Markus memang tidak banyak bicara tentang Yohanes, tetapi dalam kitab Yesaya dikatakan, dialah yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan dalam Injil Matius dikatakan, dialah yang menyuruhkan pertobatan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes berkhotbah tentang pertobatan, dan banyak orang bertobat ketika itu. Dan sebagai tanda orang yang telah bertobat adalah dengan dibaptis. Ketika Yohanes sedang membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus untuk dibaptis. Dan Yohanes pun membaptis Yesus. Pada saat Yesus keluar dari air, dia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan. Apa makna perkataan dari surga ini? Perkataan dari surga menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan kedatangannya. Perkataan dari surga merupakan suatu urapan yang dilakukan Allah kepada Yesus untuk melakukan pekerjaan keselamatan di dunia. Baptisan Yesus memberi arti bahwa Yesus merendahkan diri dan menyosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dosa yang telah memutus relasi antara Allah, manusia, dan ciptaan Allah yang lain. Keadilan Yesus adalah
untuk memulihkan dan membangun kembali relasi yang putus akibat dosa. Kehadiran Yesus mendamaikan manusia dengan Allah dan ciptaan yang lain. Injil Markus mencatat, setelah peristiwa pembaptisan Yesus, Roh membimbing Yesus ke padang gurun. Dikatakan di ayat 13 bahwa selama 40 hari tinggal di padang gurun. Yesus berada di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ini menunjukkan bahwa walaupun Yesus dikelilingi kuasa gelap, Allah tetap menyertai. Yesus yang telah mendapatkan kuasa dari Allah mampu mengalahkan kuasa iblis. Yesus telah berhasil melewati proses ujian di padang gurun dengan kemenangan. Yesus setia kepada kehendak Bapaknya. Penulis Injil Markus mengisahkan, setelah Yesus mengalami peristiwa pembaptisan dan mengalami kemenangan dalam proses ujian di padang gurun, barulah Yesus memulai pelayanannya dengan tampil untuk pertama kalinya di hadapan orang banyak di Galilea. Di situ Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan menyuruhkan pertobatan kepada semua orang. Kehadiran Yesus ada bukti kasih setia Allah kepada ciptaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada bacaan pertama tadi, Allah menyatakan kasih setianya pada ciptaannya dengan membuat tanda perjanjian berupa busur di awan. Dalam kitab Injil dikatakan Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia. Yesus adalah busur pelangi kasih Allah. Oleh Yesus, hubungan Allah dan manusia yang terputus kembali diperbaiki. Di dalam Yesus kita diampuni dan dipulihkan. Melalui perenungan firman dan tema kita hari ini, kita diingatkan akan kasih setia Allah kepada ciptaannya. Ciptaan yang Allah maksudkan di sini adalah segala yang hidup, yang alam sekitar kita. Allah ingin kita menjaga dan merawat ciptaannya. Tetapi karena dosa dan keserakahannya, manusia sudah merusak alam dengan memburu hewan-hewan langka, menguras habis sumber daya alam yang ada. Akibatnya banyak terjadi bencana. Kita memang tidak bisa ikut serta melakukan sesuatu untuk hal-hal besar. Tetapi Allah ingin setiap kita bertanggung jawab untuk ikut serta menjaga dan memelihara bumi dengan melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, alam semesta beserta isinya adalah milik Tuhan. Tapi manusia berkewajiban menjaga dan memeliharanya. Kita semua tahu bahwa dunia ini bukan sekedar tempat untuk tinggal. Karena melalui dunia ini mendapatkan semua yang kita perlukan untuk kebutuhan hidup kita. Kita bernapas menggunakan oksigen, kita menggunakan air untuk berbagai keperluan. Makanan kita semuanya tergantung pada alam. Alam menyediakan semuanya untuk kita. Kalaupun nanti bumi akan rusak dan musnah, Allah akan membarunya dengan langit dan bumi yang baru. Dan itu hanya bisa diperoleh melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Begitu, ia tidak hanya menjadi kepala gereja, tapi juga menjadi kepala seluruh ciptaan. Begitu pedulinya Allah terhadap semua ciptaannya. Sudah sepatutnya kita, orang percaya, juga melibatkan diri dalam upaya menjaga dan melestarikan alam ciptaannya. Apa respon kita atas kasih setia Allah kepada kita? Mari kita merespon kasih setianya dengan kepedulian kita. Bukan hanya kepedulian kita terhadap sesama kita, tapi juga kepedulian kita terhadap makhluk hidup dan lingkungan alam sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.